Shalom adik-adik. Nah, sudah hari Minggu lagi ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh baik Tuhan. Sebentar kami akan beribadah sekolah minggu Tuhan. Berkati kami Tuhan. Siapkan hati kami dan pikiran kami Tuhan untuk kami bisa beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Wah, udah awal bulan lagi nih, di bulan November. Wah, adik-adik bentar lagi, sebulan lagi kita mau merayakan apa adik-adik? Natal ya. Oke adik-adik, kita akan menyanyikan pujian Tuhan menciptakan alam semesta. Adik-adik masih ingat nggak? Ayo kita nyanyikan. Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan dunia dan isinya. Dia ciptakan langit, dia ciptakan bumi, dia ciptakan daratan dan lautan. Semua tanaman, bintang dan matahari, semua binatang dan manusia. Lagi adik-adik, satu kali lagi. Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan dunia dan isinya. Dia ciptakan langit, dia ciptakan bumi, dia ciptakan daratan dan lautan. Semua tanaman, bintang dan matahari, semua binatang dan manusia. Nah, adik-adik, pujian selesai. Kita mau mendengarkan isi firman Tuhan ya. Sebelum firman Tuhan, kita menyanyikan satu pujian dulu, yaitu apa yo? Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Oke, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hati dan pikiran kami Tuhan, biar kami bersungguh-sungguh mendengarkan isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, adik-adik, semangat ya. Kita sebentar lagi mau Natal nih. Wah, suatu hari yang sangat bergembira, kelahiran Tuhan Yesus ya. Ayo adik-adik, kita ambil Alkitabnya masing-masing. Nah, ayo ambil Alkitabnya adik-adik. Ayo tunjukin ke kakak David. Alkitabnya mana? Ayo adik-adik, Alkitabnya mana? Oh, masih ada nggak ya Alkitabnya ya? Apa udah kelupaan rupanya ditaruh di mana ya? Oke, kita buka Alkitabnya. Nah, kakak mau menceritakan tentang firman Tuhan. Firman Tuhan apa ya nih, cerita tentang apa ya? Ya, kakak sudah rangkum di lewat handphone kakak David ya. Ceritanya adalah tentang Daniel di gua singa. Wah, adik-adik inget nggak tentang Daniel di gua singa? Wah, adik mikir ya, sepertinya sudah lama itu ya ceritanya, jarang diceritakan ya. Nah, Kak David sekarang mau menceritakan tentang Daniel di gua singa. Nah, yaitu di Alkitab, Kitab Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Jadi judul firman Tuhan ini adalah Daniel
di gua singa di kitab Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Oke, kita mulai ya adik-adik ya. Nah, ini contohnya tentang Daniel adalah seorang pejabat tinggi kerajaan yang setia dan benar dan suka berdoa. Daniel itu saat itu sudah menjadi pejabat adik-adik, sudah menjadi pemimpin. Nah, dia itu sangat setia dan dia melakukan hal-hal yang baik, yang benar, dan juga rajin berdoa. Seperti adik-adik, rajin berdoa. Nah, karena itu, dia itu tinggal bersama Raja Darius. Nah, Raja Darius berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat paling tinggi. Wah, adik-adik, hebat ya Daniel ya. Jadi dia tuh sudah pejabat, dia udah menjadi pimpinan tinggi, sudah jabatan tinggi. Tapi Raja Darius ingin membuat dia menjadi lebih tinggi lagi, lebih hebat lagi, pokoknya dikasih menjadi pemimpin yang lebih hebat. Nah, luar biasa itu semua karena campur tangan Tuhan. Nah, lalu adik-adik, kalau kita menjadi orang yang baik, orang yang benar, disayang oleh teman-teman, tidak semua ya di situ baik kepada Daniel. Nah, di situ juga ada teman-teman Daniel, para pejabat juga yang lainnya tidak menyukai dan tidak menyukai Daniel, dan mereka itu menyusun rencana yang jahat. Wah, ternyata ya adik-adik, walaupun kita berbuat baik, walaupun kita menjadi anak yang baik, tapi tetap pasti di situ ada yang tidak suka dengan kita. Nah, salah satunya siapa ya adik-adik? Kalau kita jadi anak yang baik menurut orang tua, ayo siapa yang nggak suka adik-adik? Yaitu iblis. Wah, iblis tuh nggak suka loh adik-adik kalau adik-adik rajin berdoa, adik-adik sayang papa mama, terus adik-adik rajin baca firman Tuhan, itu iblis itu tidak suka. Nah, begitu juga para pejabat-pejabat yang teman-temannya Daniel ini, dia tidak suka kalau Daniel itu akan menjadi lebih tinggi lagi jabatannya. Nah, lalu para pejabat itu memujuk Raja Darius agar menghukum orang yang tidak menyembah raja. Wah, karena di zaman dahulu ya adik-adik ya, zaman dahulu itu bahwa orang-orang masyarakat harus menyembah raja, karena pada saat itu agama mungkin belum terlalu banyak seperti sekarang ya adik-adik. Nah, ketika Daniel sedang menyembah Tuhan, sedang berdoa di rumahnya, para pejabat itu yang tidak suka dengan Daniel itu ya, para teman-teman itu sama-sama pejabat tidak suka dengan Daniel, lalu melaporkan kepada Raja Darius. Wah, jadi mereka itu teman-temannya Daniel itu yang tidak suka membuat aturan bahwa orang-orang wajib untuk menyembah raja. Wah, Darius bingung, waduh gimana ya ini, tapi dia mau nggak mau ya, di saat itu emang peraturannya seperti itu. Terus Raja Darius sambil wajahnya yang sedih, aduh gimana ya, Raja Daniel itu disebutnya pejabat yang paling dia percaya, yang paling dia sayang, karena dia mau bertujuan bahwa Daniel akan dinaikkan lagi menjadi pejabat yang lebih tinggi. Nah, lalu sedih karena Daniel yang dikasihnya akan dihukum. Wah, gimana ya? Nah, lalu apa adik-adik? Saat itu hukuman itu serem loh adik-adik. Apa coba? Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Ih, adik-adik suka lihat nggak? Singa di kebun binatang. Ayo di sini adik-adik yang udah ke kebun binatang siapa? Ayo. Nah, kalian tahu kan harimau? Nah, harimau saja yang belang-belang itu sudah serem ya. Apalagi nih singa tuh yang bulunya di sini, yang kalau suaranya keras, wah, dilemparkan ke gua singa. Seremnya adik-adik pasti. Kalau adik-adik mikir kalau dilemparkan ke gua singa, wah pasti dia adik-adik dimakan sama singa. Nah, lalu dilemparkan gua singa. Tapi Raja Darius tidak walaupun dia menghukum, tapi Raja Darius percaya bahwa Raja berkata agar Tuhan menyelamatkan Daniel. Nah, walaupun Raja Darius itu dia tidak mengenal Tuhan, tidak seperti Daniel yang sudah mengenal Tuhan. Nah, adik-adik. Nah, akhirnya adik-adik ya, Daniel masuk ke dalam gua singa. Wih, serem ya adik-adik ya. Di situ udah banyak tulang belulang tuh. Lihat kan adik-adik, udah banyak tulang belulang. Ih, terus singanya udah wah gitu. Lalu apa adik-adik yang dilakukan Daniel? Daniel di dalam gua singa, Daniel berdoa kepada Tuhan. Wah, biasa ya adik-adik. Di sini suatu pelajaran bahwa
saat kita dalam keadaan tidak baik ya adik-adik ya, atau mungkin teman-teman kita nakal kepada kita jangan malah marah atau mungkin menyalahkan, tapi kita harus berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, berikan saya kesabaran. Nah, biarkan kami Tuhan anakmu jadi anak yang baik, tidak boleh membalas dendam. Nah, lalu saat dia berdoa, tidak sampai situ adik-adik, pintunya lalu guanya itu ditutup sama para penghukum itu. Wah, gelap ya adik-adik, serem loh. Udah di dalamnya ada singanya, lalu ditutup. Wih, serem adik-adik. Nah, di dalam gua tuh, wah, mata-mata singa sudah pada melihat. Wah, mungkin singa itu udah pada lapar ya adik-adik ya, mau menerkam Daniel. Wah, lalu raja menutup pintu gua singa itu sehingga tempatnya menjadi sangat gelap. Wih, serem. Waduh, serem ya adik-adik. Adik-adik kalau mati lampu aja serem ya di rumah, apalagi nih di dalam gua singa yang gelap, lah ada singa-singanya. Wah, serem ya adik-adik. Apa coba adik-adik yang terjadi saat pintu itu gua itu ditutup? Apa adik-adik? Tiba-tiba Allah mengirimkan malaikatnya untuk menutup semua mulut singa. Wah, luar biasa ya adik-adik. Saat gua itu tertutup, lalu Tuhan Yesus memerintahkan malaikatnya turun ke dalam gua itu, masuk dan menyinari gua itu dengan sinar. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus itu sangat-sangat baik, karena Tuhan Yesus itu sangat sayang sekali sama Daniel, karena Daniel adalah anaknya yang sangat, hambanya yang sangat dikasihi, karena dia rajin berdoa. Begitu juga adik-adik nih, yang kalau mau makan berdoa, mau tidur berdoa. Nah, itu Tuhan tuh pasti sayang sekali, selalu ingat sama Tuhan Yesus. Pasti adik-adik lagi bobo ya, dijaga sama Tuhan Yesus. Nah, lalu besok harinya Raja Darius membuka itu gua singa itu. Lalu apa yang dilihat adik-adik? Raja Darius sangat gembira, ternyata Daniel tidak dilukai oleh singa-singa itu. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Wah, Tuhan Yesus itu sangat-sangat baik. Dia menjaga Daniel sehingga singa-singa itu tidak memakan dia. Mungkin kalau misalnya Tuhan tidak tolong, wah, saat dimasukin udah digigit pasti tangannya, kakinya digigit. Wah, langsung dimakan sama singa. Serem ya adik-adik ya. Tapi tidak seperti itu. Tuhan itu sangat menyayangi Daniel. Dia mengirim malaikatnya untuk menjaga Daniel sehingga singa-singa itu dikatukan mulutnya. Seperti lagu tadi kan yang Kak David nyanyikan, Tuhan menciptakan alam semesta termasuk hewan. Nah, apalagi singa ciptaan siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus, "Hei singa, kamu tidak boleh menggigit Daniel." Wah, langsung singa itu pasti diam, nggak berani dia. Itu karena yang memerintahkan adalah yang menciptakan. Nah, lalu apa yang terjadi adik-adik? Lalu Raja Darius melemparkan para pejabat tinggi itu tuh yang sudah yang sudah menuduh Daniel, yang sudah bikin celaka Daniel. Nah, ke dalam gua singa karena telah berbuat jahat kepada Daniel, supaya Daniel itu dihukum. Jadi dia sengaja berpikiran jahat. Wah, langsung dibuang gitu ya si para pejabat yang tadi jahat itu ya, karena upah dosa adalah apa adik? Maut. Nah, jadi kalau orang yang berdosa itu sama iblis dipegang. Seremnya adik-adik ya. Kalau kita mah anak-anak Tuhan Yesus ya, nggak pernah berbuat jahat ya. Nah, jadi para pejabat yang jahat itu langsung dibuang ke gua singa. Wah, pasti langsung dimakan. Karena kenapa adik-adik? Karena mereka sudah dipegang suara iblis. Karena mereka udah berbuat jahat. Tuhan Yesus nggak mau menolong orang jahat adik-adik. Nah, lalu apa yang terjadi? Akhirnya Raja Darius memerintahkan semua rakyatnya harus menyembah Allahnya Daniel. Yaitu siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Wah, dengan terjadi seperti itu mujizat. Jadi Raja Darius beserta rakyatnya semua diwajibkan untuk menyembah Allahnya Daniel. Yaitu siapa adik-adik? Nah, sama dengan Allah kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, dan Daniel menjadi pejabat paling tinggi di kerajaan Raja Darius. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Wah, Tuhan Yesus itu sangat baik. Biarpun Daniel diuji dulu, dimasukkan dalam singa, tapi Tuhan Yesus telah menjaga. Sehingga apa yang terjadi adik? Akhirnya
Daniel menjadi apa? Raja atau pejabat tertinggi yang ada di kerajaan Darius itu. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Nah, itulah pertolongan Tuhan Yesus. Daniel aja ditolong ya, apalagi adik-adik nih yang rajin muji-muji Tuhan, yang rajin ikut ibadah sekolah minggu, yang rajin berdoa setiap hari. Wah, Tuhan Yesus pasti sangat-sangat sayang ya. Oke adik-adik, segitu saja firman Tuhannya. Nanti minggu depan kakak-kakak yang lain menceritakan tentang apa? Mujizat-mujizat atau cerita tentang yang ada di Alkitab. Apa namanya? Kuasa tentang Tuhan Yesus ya. Oke, kita tutup Alkitabnya. Kita lipat tangan, tutup mata. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan isi firman-Mu. Tuhan Yesus, jadikan kami seperti Daniel yang selalu rajin berdoa dan selalu berserah kepadamu Yesus dan selalu mengandalkan Engkau. Berkati juga papa mama kami Tuhan dalam bekerja dan juga kami yang bersekolah Tuhan. Tuhan sejama Tuhan dan adik-adik yang kecil Tuhan kesehatan selalu Tuhan, menjadi anak yang baik yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dadah adik-adik, sampai minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.